Alhamdulillah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad alal alamin kudusi salam wa ala ali Muhammad alal alamin kudusi salam. Izinkanlah aku selaku penggugat Jainal Abidin untuk menyampaikan paparan mengenai bukti elektronik. Saat ini aku di depan komputer dalam status online. Jadi ingin aku jelaskan mengenai paparan video bukti elektronik menyangkut mengenai objek sengketa. Baiklah, sekarang kita langsung saja menuju ke objek sengketa. Jadi aku tulis saja di sini dalam pencarian ya, Kelurahan Antasan Kecil Timur. Aku cari, nanti akan bergerak ya, karena ini online. Nah, sudah dalam pencarian, perlahan-lahan menuju ke Kelurahan Antasan Kecil Timur. Ini berada di Pulau Kalimantan ya, di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin, tepatnya lagi di Banjarmasin Utara, Kelurahan Antasan Kecil Timur. Jadi sudah nampak, ini kelihatan karena dalam arsir warna hijau itu tertutup ya citra satelitnya, sedangkan yang berada di sebelah bagian timur yaitu yang berwarna biru agak terlihat di sini citra satelitnya adalah Kelurahan Surgi Mukti sampai ke bagian utara dari batas Kelurahan Antasan Kecil Timur. Sedangkan di bagian barat ini adalah batas dengan Kelurahan Sungai Miai tanpa diarsir ini ya. Nah, karena ini arsirnya tebal, maka untuk lebih jelas akan terlihat, aku setting dulu ya. Aku setting dulu karena kita tidak dapat melihat citra satelit di objek sengketa ini. Di sini ada tulisan-tulisan, di sini nanti ada citra satelit rumah, sungai, dan di sini ada bangunan ruko dan ada jalan juga terlihat. Jadi aku setting dulu agar arsirnya ini agak lebih buram ya. Nah, ini kita jadikan arsirnya setebal cuma 10%. Jadi di manakah objek sengketa tersebut? Objek sengketa tersebut ini berada di RT 23. Dahulu RT 24 ya pada saat SKKT dibuat. Bukti aku P1.A bisa dilihat ya, yang ini ya. Nah, ini buktinya. Sudah aku sampaikan di dalam bukti surat yang disampaikan pada persidangan yang telah lalu. Jadi tanahnya ukuran 10 kali 20. Nah, posisinya ini ya. Jadi posisinya ini yang aku tunjuk dengan kursor ini dengan ada arsir berwarna kuning. Jadi lebar di depan jalan adalah 10 meter. Kemudian panjang ke belakang adalah 20 meter. Batas sebelah utara adalah Jalan Sultan Adam yang ini ya, tepatnya di depan jembatan ini. Nah, terus di sebelah selatan ini tanah Kadri. Kemudian di sebelah timur adalah tanah Kadri juga, dan sebelah barat adalah sungai. Jadi sungainya letaknya di sini, kita zoom lagi ya. Nah, begini ya. Nah, di sini sungainya. Nah, tanah tersebut berada di dalam segel induk, yang mana ini sudah aku tunjukkan bukti aslinya ada pada aku, karena ini belum balik nama karena aku membeli dari pembelian dari Murjani. Jadi tanah tersebut ada 2 persil ya, ada 2 persil, Kadri dan Supian adalah saudara. Jadi dengan bukti tersebut, bukti punya Kadri adalah nomor 109 ya, dibuat pada tahun 2004 tanggal 23 Juni. Kemudian atas nama Supian itu yang di sebelah timurnya. Jadi dengan panjang lebar, jadi lebarnya 75, sedangkan punya Kadri adalah 150 di bagian ini ya. Kemudian yang batas sebelah barat adalah sungai milik kepemilikan Kadri ini adalah 130. Ini akurasi sekali ya, karena pengukuran ini menggunakan beberapa metodologi yang akan dijelaskan nanti oleh saksi pada saat menyampaikan nanti mengajukan saksi ya di persidangan berikutnya. Jadi kita uji dulu apakah ini benar atau tidak ya. Jadi kita tempatkan titiknya itu pada bagian yang di batas jalan ini ya. Nah, di atas sini ya. Jadi kita ambil titik di sini, kemudian kita tarik kursornya ke bagian belakang tanah ini, jadi 130 itu bagaimana
Jadi karena di video ini tidak terlihat, maka aku capture saja. Capture-nya aku lampirkan di video ini juga ya. Jadi capture-nya ditampilkan di video ini juga. Nah, jadi kelihatan 130 itu di mana. Nah, berkait dengan bukti legal standing kepemilikan Kadri, di mana kepemilikan aku terdapat di dalam segel induk asli ini ya, yang sudah aku ajukan bukti surat aslinya di depan persidangan. Nah, jadi letaknya di ujung bagian dari ruko-ruko ini ya, di ujung bagian sebelah baratnya ya, dan utara. Jadi barat utara, utaranya ke atas sini, kemudian baratnya di sebelah sini, sedangkan di sebelah sini adalah timur. Nah, jadi tanah ini ada dua persil, atas nama Kadri dan atas nama Sofian. Diulang kembali ya ini ya penjelasannya. Batas sebelah utara adalah jalan, kemudian di sebelah selatan adalah tanah Jainal Abidin yang secara keseluruhan ini ya. Nah, Jainal Abidin, di belakang ini juga Jainal Abidin yang tanah Sofian secara keseluruhannya. Kemudian di sebelah timur di sini adalah tanah yang tidak diketahui namanya, jadi tanah kosong di sini. Di sini ada ruko juga. Kemudian di sebelah barat adalah sungai. Ini sungainya di sini ya. Jadi ini ada kode. Di sini aku sebutkan kode 1A dan 1B. Kenapa jadi aku sebut di sini 1A, kemudian ini 1B, kemudian di sini ada 2A, kemudian ada 2B. Karena tanah ini sebagian telah dibangun oleh para penggugat intervensi ya. Nah, jadi di manakah letak tanah ini berada wilayah kelurahannya? Nah, jadi kita zoom out saja ya. Nah, yang berbatas yang di jalan tadi, di depan jalan itu, di seberang jalan ini atau utaranya adalah Kelurahan Surgi Mukti yang arsirnya berwarna biru. Dalam garis yang warna merah ini, nah yang warna merah ini adalah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Sedangkan Kelurahan Sungai Miai adalah garis yang warna kuning ini, sekeliling ini ya, semuanya. Nah, ini garisnya. Nah, batas antara Kelurahan Sungai Miai, ini ya Sungai Miai, dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur, itu menurut jawaban dari pemerintah Serdako Banjarmasin ya, yang mana memiliki otoritas dalam hal tersebut, menerangkan bahwa batasnya adalah Sungai Gayam. Sungai Gayam itu adalah antara garis yang kuning dengan garis warna merah ini. Nah, jadi yang mana disebut adalah hulunya adalah Sungai Awang. Ini ya, hilirnya ini adalah Sungai Kuin. Ini Sungai Kuin ya. Di sini Sungai Kuin. Kemudian ini Sungai Awang. Sedangkan di tengah ini adalah Sungai Gayam. Nah, kalau tanah tersebut di sini karena dekat dengan Sungai Awang, maka sungai yang terletak di sini disebutlah Sungai Awang. Nah, Sungai Awang. Jadi begitu penjelasannya ya. Nah, jadi di dalam bukti pengantar bukti surat ya, pengantar bukti awal dari pihak para penggugat intervensi, mereka menerangkan tanah aku 1020 dengan pembanding yaitu asli ada pada mereka. Yang ini sudah ditunjukkan di dalam bukti awal oleh para penggugat intervensi. Ini ya, bukti bertanda nomor di sini tersebutkan V Interpen 17. Itu aslinya yang ini ada pada para penggugat intervensi. Ini kepemilikan aku ya. Itu hasil dari penggelapan. Kami tidak ada jual beli dengan mereka, dan Murjani pun tidak ada jual beli dengan mereka. Tapi kenapa yang asli ada pada mereka? Itu hasil dari penggelapan ya, dari seseorang, sehingga akhirnya dikuasai oleh para penggugat intervensi. Jadi itu ya. Nah, ini buktinya. Yang aku cuma ada fotokopi, tapi fotokopi ada tertulis di sini. Aku membeli dengan beberapa kwitansi asli yang sudah aku tunjukkan di persidangan ya, pada saat pembuktian. Nah, jadi anehnya ya, di sini di dalam dalil yang disebutkan oleh para penggugat intervensi, yang mana mereka mendalilkan seperti begini ya. Jadi dalilnya adalah berbunyi demikian. Dibacakan saja ya. Bahwa sejak tahun 1978 ayah para penggugat intervensi telah memiliki
garis miring menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam, dahulu Desa Sungai Miai. Nah, jadi kalau kita zoom out sekarang ya, melihat dari peta digital dirujuk ke sini, jadi katanya memiliki tanah di sini di daerah Sungai Miai. Nah, begitu. Nah, terus masuk ke wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Jadi meloncat dari sini ke sini, loncat. Nah, ke Kelurahan Antasan Kecil Timur yang warna merah di sini ya. Kemudian tertulis di sini dan juga pernah masuk wilayah Kelurahan Surgi Mukti. Jadi masuk lagi ke sini. Nah, kemudian ke sini ya. Nah, jadi dan sekarang masuk lagi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Nah, sedangkan pemerintah ya, dalam hal ini asisten 1 pemerintahan Setdako Banjarmasin, di mana dalam posisinya sebagai turut tergugat 2, atau di dalam hal ini sebagai turut tergugat intervensi 2, jadi menerangkan bahwa tidak ada pemekaran di dalam 3 kelurahan ini ya, baik Antasan Kecil Timur, Sungai Miai, maupun Antasan Kecil Timur dengan Surgi Mukti. Batasnya pun sudah disebutkan dengan jelas ya, di antara warna kuning ini dan warna merah ini. Nah, jadi kok bisa melompat-lompat begitu? Jelas sudah ini telah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang memiliki otoritas mengatur wilayah pemekaran atau pembagian wilayah tersebut. Ada perundang-undangannya. Sudah aku sampaikan dalam bukti surat yang disampaikan pada persidangan yang telah lalu. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai peta digital tersebut ya, bahwa kepemilikan aku sudah jelas, letaknya adalah di depan jalan ini 10x20, sedangkan pemilikan Kadri itu berada seluas area ini, letak lokasi tanahnya berada di Kelurahan Antasan Kecil Timur. Sedangkan dalil yang disampaikan berubah-ubah ya, dari kelurahan yang tadi adalah Sungai Miai berada di garis kuning ini, kemudian masuk katanya di Antasan Kecil Timur, kemudian pindah lagi ke Kelurahan Surgi Mukti, kemudian masuk lagi ke Kelurahan Antasan Kecil Timur. Begitu. Tetapi yang jelas sekarang saat ini bukti surat berupa buku sertifikat 648 itu tertulis di sana berada di Kelurahan Surgi Mukti, berarti di dalam area arsir yang biru dan garis biru ini ya. Nah, jadi berbeda letak lokasi wilayahnya dengan yang saat ini disengketakan yang berada di Kelurahan Antasan Kecil Timur.